Gimana? Itu orang yang berbuat dosa itu tidak akan bisa melihat Tuhan. Kok jadi berbuat? Saudariku inilah. Nih, kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kejadian 18 lagi. 3 malaikat Ya, itu ayat yang 1 dan datang 2. kepada Abraham. Loh, ada sini kemudian Tuhan menampakkan Iya, diri malaikat. kepada Abraham. Bukan Malaikat, malaikat. sorry, Tuhan itu, Bukan. Tuhan mengutus malaikat, Bukan maka disebutlah malaikat, Tuhan. bukan. Kata Yesus Yohanes 10:34, nomor 35, 36, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi ada malaikat tugas? ini. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Kemudian Kata Tuhan Yesus, menampakkan kata diri Yesus, kepada Abraham. Saudari dekat Tasya, pohon terbanting. Saudari Tasya, 34 dari Yohanes 10, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan Allah Elohim. Betul. Iya betul, berarti malaikat itu disebut Allah, maka Tuhan berfirman kepadanya, padahal yang berkata di situ Sejak malaikat. kapan malaikat? Sejak kapan malaikat disebut Allah? Loh, Nabi Mana Musa aja disebut Allah. Mana ayatnya malaikat? Berarti Itu Yesus Nabi. bohong. Bukan. Berarti bukan Yesus malaikat. bohong. Malaikat tidak pernah disebut Allah. Berarti Yesus bohong. Allah itu artinya adalah penguasa. Jadi Yesus berkata, Allah, siapapun, Allah di siapapun dunia ini. yang diserahi tugas untuk menyampaikan Ayatnya, firman, ayatnya maka dong, dia Bang, ayat. adalah Allah. Dan firman Tuhan tidak bisa Makanya dibatalkan. Tuhan menyatakan banyak Allah di dunia ini, tapi hanya satu, yaitu Yog-Heh-Pakai. Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Makanya dengan banyak Allah. Yesus itu banyak sendiri Allah. gimana Tapi ya, Allah saudariku, itu adalah saudari, Tuhan. saudari, Yesus jangan gitu, adalah jangan Allah ini pelan-pelan sendiri, kita, Bang. Iya, pelan-pelan karena kita, Allah di pelan-pelan. dunia ini banyak. Pelan-pelan, pelan-pelan Allah di kita, dunia ini pelan-pelan. banyak. Yesus Allah di berkata, dunia aku ini dan Bapa banyak. adalah dua, bukan satu. Mana Lah, ada? mana dua? Satu. Ada dua. Yohanes 8:29, silakan Anda baca. Keberadaan. Yohanes Yohanes 8 nomor 29. 29. Aku dan Bapa adalah satu. Yes, Yohanes satu di situ apa ayat maksudnya? Aku dan Bapa satu Aku dan keberadaan. Bapa adalah Enggak, satu. Satu enggak. keberadaan. Coba Anda baca Yohanes 2, Yohanes 5 nomor 29. Ya, aku dan Bapa ada satu keberadaan. Jadi hanya Saya ada tahu satu itu, Allah saya saja, ngerti. yaitu Yesus Kristus. Yohanes Tidak, makanya 8. di dunia ini Aku dan Bapa adalah satu, tidak ada dua. Wah, Iya. Coba dibaca makanya Yohanes 8 nomor Banyak 29. Allah lagi, tapi hanya ada satu Allah, yaitu Yesus Yohanes Kristus. 8 29 boleh, saudari saya baca boleh? Nggak, aku mau nanya, yang mana aku dan Bapa adalah dua? Mana? Yohanes Yesus dan Bapa 8 nomor 29. Yohanes 10 ayat Yohanes, 30 mengatakan iya, aku silakan. dan Bapa Nggak ada, adalah nggak ada satu. dua. Baca, boleh baca? Nggak ada dua. Aku Boleh dan Bapa dibaca? adalah Nggak satu. ada dua. Kenapa ada nggak dua. dibaca? Kenapa nggak dibaca? Karena sudah Sudah jelas berarti di kan Yohanes ayatnya. 10 ayat Kenapa nggak 30. dibaca? Yohanes Karena 8. sudah jelas. Tuhan Yesus itu sendiri yang mengatakan aku dan Ih, Bapa adalah satu. Saudariku, Yohanes 10 ayat 30. kalau Aku cuma dan modal Bapa adalah ngotot, satu. modal Ya percaya, percuma juga percuma kita modal beragama. ngotot dan ngobrol comot-comot juga ngapain? Lah, Anda Iya. mau comot juga aku dan Bapak adalah satu, itu kan comot. Tidak perlu ada kata lain lagi karena Syukran, dikatakan Yohanes akhi 10 Bahar, aku Masya dan Allah. Bapa adalah satu. Coba dulu baca Yohanes 8 nomor Oke, 20. saya baca 9. nih sebagai apa perempuan yang penurut. Ayo, Yohanes Silakan. berapa? Yohanes 8:29 coba dibaca. Oke. Yohanes 8 ayat 29. Siap. Nanti 15, 16, 17, 18 bacanya. 29 dulu. Loncat-loncat. 29 dulu. Kenapa harus 29 baca dulu. loncat sih? Kamu 29 yang dulu, loncat. saudari-saudariku yang Ngambil cantik, ayat silakan. loncat-loncat. Ya udah, kita sebagai cewek harus apa membuktikan kita itu menurut aja. Iya, silakan 29-nya Bukan dibaca. menurut tapi ngalah ya. Silakan dibaca. Sampai wanita juga nurut akhirnya mau Iya, silakan didolimi. Dan dibaca. ia yang telah saudari-saudari. mengutus aku. Ia mau nyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan. Dia tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku berapa? Lebih Ya, dari satu. seorang diri Tunggu berapa? dulu. Lebih dari Satu. seorang diri berapa? Lebih dari seorang diri berapa orang? Dia tidak akan membiarkan. Aku seorang diri. Berarti aku dan dia berapa? Satu atau sendiri Satu. atau dua? Sendiri? Ini, itu berbicara tentang roh. Aku Tas dan dulu, Bapak tas dulu, adalah tas satu. dulu. Apa? Tas dulu. Apa? Apa? Aku dan Bapak, Yohanes Bapak yang Aku mengutus dan aku Bapak adalah tidak satu. membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. itu berkata kepada siapa dulu itu? Yesus yang mengatakan itu, Ya saudariku, kepada siapa? kepada murid-muridnya.
Bapak tidak Dia membiarkan mengatakan aku seorang diri. Bapak tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti aku dan Bapak adalah satu. hai. Loh, Ya aku dan Bapak Oke. adalah satu. Oke. Iya. Baca berarti nomor mangkal dong. Baca nomor 15, Nah, yes, 16, aku 17. dan Bapak adalah satu. Yohanes 10 ayat Silakan, 30. silakan, Saya boleh. jelasin. Silakan dengan iman saudara. Boleh baca nomor Coba, 15-nya? Nggak 15, mau. 16, Masa baca 17. mulu. Aku dan Jelasin Bapak dulu, adalah dua. 10. Yesus mengatakan aku dan Nggak Bapak ada. adalah dua. Jelas di situ dia Tidak katakan. ada ayatnya. Aku dan Yohanes Bapak adalah 10 dua. ayat Silakan. 30, aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Yohanes Bapak 10 adalah ayat dua. 30, Boleh. Aku dan Bapak Terakhir, adalah satu. terakhir sebelum saya lamar kalian. Silakan. Yohanes 8, nomor 15, nomor 16, Melamar. nomor 17. Melamar. Yesus berkata, Melamar. aku dan Bapak adalah dua. Melamar pakai buka maskernya dulu baru melamar. Aku dan Bapak adalah dua. Silakan dibuka. Yohanes 8, Benar. 15, Ntar dulu, 16, 17, 18. Melamar Silakan. pakai apa dulu? Melamar pakai apa? Banyak Melamar. sekali Pakai ya. apa? Melamar pakai Al-Quran dong. Al-Quran. Nah, Ayo. buka masker Ayo. dong, buka masker. Terakhir, dong, berarti. saudariku yang cantik. Baca Yohanes 8, nomor 15, Nggak nomor mau. 16, nomor Tidak ada itu 17. dua. Aku dan Bapak nggak ada adalah itu dua. dalam Alkitab. Nggak ada. Saudari Putri sudah mulai Bapak baca ini. adalah Sudah mulai. satu. Baca dong. Baca Aku ayo. dan Bapak adalah satu. Iya silakan, nanti aku bantu jelasin aku dan Bapak dan satu itu apa maksudnya. Nggak mau aku, nggak ada. Yohanes nggak ada. 8, Kamu udah nomor berarti 15, 16, di Alkitab. 17. Kamu menghakimi manusia, aku tidak menghakimi siapapun. Tetapi jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak Oke. seorang diri. Aku bersama dengan Bapa. Dan bukankah di Gini dalam ya, kitab di ayat Tauratmu dikatakan 19-nya mengatakan. Dan di bukankah ayat di dalam 19-nya kitab mengatakan, maka katanya pada ditanya, di manakah Bapamu? Yesus langsung menjawab. Karena dari setiap ayat-ayat ini mereka kebingungan. Nah, dijawablah sama Tuhan Bukankah Yesus, di dalam baik kitab aku Tauratmu maupun dikatakan, Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal kamu juga Berarti mengenal kamu Bapa. mengenal Bapak. Saudariku, saudariku. Haleluya. Bukankah di dalam Haleluya, di ayat 19. Berarti Yesus itu adalah Bapak. Iya. Saudara, gantian. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi Berarti adalah itu sah? adalah satu. Haleluya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu Di dalam ada dikatakan? Bapa mengatakan kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Karena Oke. aku ada dan Bapa adalah satu. Boleh baca Yohanes 7 nomor 28 29? Yohanes 14 ayat 6 dan 7 coba Abang baca. Yohanes 7 dulu Gantian dong, nomor Mbak. 28 29. Iya dong, Mbak. Saudari Nanti Putri, kalau di rumah bantu tangga saya. kan Tadi sama Yohanes Allah. 8 nomor 16 17 itu Yesus Sama berkata, Allah. bukankah di Iya. dalam kitab Tauratmu Iya, dikatakan Tapi karena dua kebingung- saksi Gini, adalah ayat. sah. Tapi di Akulah yang ayat bersaksi 19. tentang diriku sendiri dan Nah, Bapa makanya- bersaksi tentang diriku. Makanya Berarti aku dan mereka Bapa adalah kebingungan. dua. Gini. Di ayat 19 mereka kebingungan. Terus di manakah Bapamu? Dijawablah Yesus. Apa kata Yesus? Kiranya baik aku maupun Bapa tidak kamu kenal. Yes. Karena kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Yes. Berarti Sebab Tuhan Yesus itu adalah Bapa. Sebab apa? Tanya saya dong. Anda baca jawabannya di Yohanes 7 28 29. Itu jawabannya. Enggak. Dalam Saya nggak mau. Yohanes. Kenapa nggak mau? Coba baca Ada Yohanes 14 mengenal ayat Tuhan 6 Yesus dan tidak 7. perlu dengan ayat-ayat mengenal. Saudariku, saudari Putri, mohon rendahkan hati, bantu saya baca Yohanes 7 28 29. Ayo. Baca. Ayo. Di situ pasti ada jawaban Tuhan. Silakan. Satu pribadi. Silakan. Yohanes 7 28 29. Silakan. 28, 29. Aku dan Bapak adalah satu. Iya, Tidak saya ada dua. percaya itu. Saya Oke, percaya itu Yesus mengajar. bukan Tadi kenapa bilang dua? Ayo, kok belimplan sih? dia nabi, dia rasul. Apa belimplan sih? Aku Dia nggak nabi, mau. dia rasul. Tidak mungkin dia Oh, mengkhianati Nggak mau. Tuhannya, tidak Aku mungkin. nggak mau kata-kata Makanya dia sama Muslim. orang belimplan. Silakan Iya. saudari Putri Aku nggak mau Kristus deh bisa dekat-dekat dibaca sama orang Yohanes belimplan. 7. Iya. Tadi Yohanes bilang 7. dua, sekarang bilang percaya satu. Yohanes 7 satu dalam ajaran, bukan satu dalam hakikat. Pahami itu dulu. Sekarang baca Yohanes 7 28 29. Bantu saya. Coba. Silakan. Putri. Ayo yang Putri, baca. Putri, Ayat jangan berapa? menangis. Temanilah aku Bang Suma di sini.
baca dek, baca dek. Baca ayat dek. 28. Iya, 28 Yesus 29. mengajari bait Allah berseru, memang Memang aku kamu mengenal dan Yesus. kamu tahu dari mana asalku, namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku Yes. diutus oleh Dia yang benar dan tidak kamu kenal. Terus? Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Ya karena dia itu adalah yang tidak terlihat, makanya dalam Kolose Iya, berarti Yesus bukan dia adalah Bapa. gambar Allah. Berarti Oh, Yesus dia bukan Bapa. Bapa. Kamu memang Oh. mengenal aku, Tadi- tetapi tadi kamu kan tidak kamu mengenal bilang. Dia yang mengutus aku. Iya, karena dia itu tidak terlihat I love di dalam Allah. tubuh jasmani. Dalam tubuh jasmani itu ada Bapa itu sendiri. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, bukan Yes. dua. Yang dimaksud Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu, aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan apa yang Bapakku kerjakan, yang diperintahkan oleh Bapakku. Yohanes 5 nomor 36. Wahyu 1 ayat 17 dan 18, baca aja Putri. Coba baca Putri. Iya, akulah Itu awal. kan ada satu pribadi. Satu pribadi. Akulah satu awal. pribadi. Berarti aku Nah, ciptaan. baca dulu. Aku yang hidup, aku telah mati, namun Oh, aku itu hidup. bukan Yesus, Siapa yang itu bukan mati? Yesus. Ah, bukan Yesus. Siapa yang berkata-kata dong? Lah, Siapa mati yang siapa di Oke, situ? siapa yang Yang ingin mati menyayangi siapa? Yang Tuhan? mati Siapa siapa? yang ingin menyayangi Tuhan? Dulu, siapa yang mati di situ? Di kayu salib siapa yang mati? Saudariku, siapa yang ingin menyayangi Tuhan selain Tuhan? Siapa yang mati dulu di kayu salib? Yang mati di kayu salib itu adalah makhluk terkutuk. Iya, siapa namanya di situ? Siapa Namanya Yudas. Nggak ada Yudas ceritanya Loh, di kayu salib. yang terkutuk siapa? Nggak ada yang terkutuk. Tuhan Yang Yesus itu terkutuk, adalah yang orang terkutuk suci. itu iblis. Nggak Masa ada. Tuhan terkutuk? Yang mana yang terkutuk, Tuhan atau iblis? Nggak ada terkutuk. Kamu baca dulu, siapa yang mati situ? Tuhan Yesus. Bukan. Yang berkata-kata dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 itu adalah Tuhan Bukan. Yesus. Di mana dia? Itu adalah Sang Bapa itu sendiri yang berkata-kata. Jadi itu adalah satu pribadi, bukan dua pribadi. Saudariku, yang ingin menyamai Tuhan itu siapa? Saya tanya dulu. Nggak ada Iblis? yang menyamai Tuhan. Iblis kan? Hmm. Nah, iblis ingin menyamai Tuhan. Ketika Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadaku dengan memakai namaku, dia akan menyesatkan banyak orang. Itu mana orangnya? Matius 24. Ini di samping aku nih. Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Ya, Anda betul. pengikut Kristus kan? Ya betul. Terus apa Gelar masalahnya? penyesat yang datang setelah Yesus siapa? Gelar penyesat itu yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah yang sesat. Saudariku, saya ulang lagi pertanyaannya. Aduh, Putri kok semakin mempesona aja sih. Senyumnya jangan dibuat-buat. Aku lagi puasa soalnya. Halo, puasa dari mana? Matius Udah selesai 24 nomor lebaran, 4 Bang. nomor 5. Waspadalah, jangan sampai engkau disesatkan orang, sebab banyak penyesat akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, menurut Yesus kepada murid-muridnya abad pertama nih, abad pertama, akan datang penyesat dengan gelar apa, saudari? Nggak ada itu penyesat yang mengatakan Kristus, nggak ada. Berarti Yesus Mana bohong. ayatnya? Mana ayatnya? Di mana Matius 24 nomor 3 nomor 4 nomor 5. Nah, itu si Putri sudah Itu tahu. yang Dia mengatakan- senyum-senyum dari tadi itu si Putri. Aduh, Putri. Matius Nah, 24 pasti ayat luput. berapa? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Aduh, Put, keluarlah segera, Put. Cepat baca. Suruh buka maskernya, Put. Nonton aja filmku nanti Waspadalah tanggal supaya 22. jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nama Yesus Ya, nama Yesus. dan berkata, ya, dan akulah mereka Kristus. akan menyesatkan
menyesatkan banyak orang. Nggak ada Kristus. Akulah Mesias dan mereka akan Mesias menyesatkan itu banyak bahasa orang. Ibrani. Bahasa Yunaninya apa Mesias? Kristus. Sekarang Anda berdua ini pengikut siapa? Yesus Kristus. Ini Bang. Bang. Pengikut menjelaskan Yesus Kristus dan orang- Anda berusaha mengangkat Kristus ini setara dengan pencipta langit dan bumi. Katanya jelek, Jagalah hati, katanya jelek. jangan kau kotori. Uang Segala palsu hati. itu muncul belakangan kan? Uang palsu, uang asli dan uang palsu. Uang Cahaya palsu muncul belakangan toh. ilahi. Nah, ini yang dimaksud Iya, Yesus adalah orang-orang yang palsu, orang-orang yang mengaku atas nama Yesus. Seperti itu, Bang. Bukan Tuhan Nah, Yesus sekarang yang yang palsu. datang kepada Paulus Aduh. ngaku siapa? Adik Tasya. Sekarang yang datang kepada Paulus ngaku apa? Aduh, aku dipanggil adek. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya, betul? Ya. Ngaku. Putri kabur dia. Loh, ada yang hapus dia loh. Enggak mungkin dia ini tombak diri sendiri, ambil pisau. Tah! Enggak Oke. kena benet dia. Oh, kena benet. Iya, kena. Jadi benet. gimana dong? Kita lanjut dua-duaan Aku enggak enak naikin saya kalau bom-bom berdua. aja deh. Shalom Tasya. Salam, saudara. Satu-satu. Assalamualaikum Zuma. Waalaikum. Zuma, kapan saudaraku kita dua berdebat? Kapan? Ini sudah di sini. Ini sudah di sini. Oh di sini boleh. Oh oke sabar ya. Saya ganti baju dulu ya. Iya. Topiknya apa ini? Sabar ya. Saya pakai Topiknya baju dulu. Tuhan yang mulia dan Tuhan yang terkutuk. Ini ya, Bang. Masa dia bilang aku dan Bapak dua, padahal satu. Dalil? Itu ayatnya. Pengakuan mulut Yesus kok. Itu. Ada dua. Tadi itu apa? Ada satu. Yohanes 10 ayat 30 mengatakan Bapak adalah satu. Jangan pelintir-pelintir. Tadi itu Alkitab. apa? Tadi itu apa? Nggak ada. Aduh, jangan dong. Bible kita harus hargai isinya dong. Kita harus hargai isinya. Upaya Ya kemudian kamu pelintir ayat Loh, Alkitab. kok aku dipelintir gimana sih? Ya iya, ya, tadi bilang dua, terus bilang lagi satu. Gimana sih? Satu dalam bentuk misi, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 14 nomor 31, aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Yesusku, Itu satu pribadi. Yesusku Kalau itu kamu hamba kalau kamu Tuhan kayak yang Pak Bom taat. ini kan Pak Bom Tritunggal. Siapa ini? Bom mulut mulut kodok. Ya, ini Tritunggal ini Pak Bom. Saya nggak apa-apa mulut kodok daripada kau gigi gitong. sabar. Saya pakai baju dulu. Nggak apa-apa. Ayo, silakan. Saya tuh santai aja bro. Kita Sabar, tanya, saya pakai siapakah baju, penyembah sabar. Tuhan yang mulia dan siapakah yang penyembah Tuhan? Dua arah, tenang bro. Kubal balik kau hari ini. Sabar. Satu pribadi. Siapa penyembah Tuhan mulia dan penyembah makhluk terkutuk? Iya, silakan. Nggak ada yang menyembah. Yesus yang digantung di kutuk itu masa tidak disembah? Itu orang-orang yang berdosa yang dikatakan yang terkutuk. Kalau orang-orang yang tidak berdosa yang tidak. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi mulia. Dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Jadi kalian itu Itu mematahkan kutuk. Ya. Jadi dia itu adalah orang yang suci, kudus. Tapi menanggung Bisa- kutuk. Iya, kutuk kita. Kita Iya, kan berarti orang-orang dia berdosa itu kutuk. adalah kutuk. Kutuk Berarti kamu, dia terkutuk. Bukan, kutuk kamu. Semua kutuk Atas sudah kayu salib. dilimpahkan ke dia. Atas kayu salib. Itu Tuhan Yesus sudah patahkan kayu salib itu. Enggak. Kristus telah Oh, menebus Kristen ada. dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ada ayatnya nih, bentar ya. aku cari. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Terkutuklah Kristus yang kalian sembah.
Enggak. Mana ada terkutuk. Itu mematahkan kutuk. Biar dia. Pak Bom Iya. ngapa ini? Hei, Bom, enggak usah pakai BH Bom. Woi. Nggak boleh gitu. Enggak, teman saya ini, teman bercanda dia itu. Sudah sembuh rupanya. Iya, tadi kemarin beberapa bulan yang lalu jantungnya Dalam pindah ke Ulangan kanan. 21 ayat 23. Itu adalah penggenapan nubuatan tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berarti di situ tertulis sebab Ketika zaman orang Israel berdosa, itu harus digantung di kayu salib. siapa yang Maka mengutuk? dosa itu kan- Siapa yang mengutuk dosa orang itu yang kan digantung berbicara di tiang dosa salib? itu di bawah kutuk. Berdasarkan Ulangan 21 nomor 23 yang mengutuk orang yang disalib itu siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan yang mengutuk. Berarti Yesus dikutuk, Kristus dikutuk Nah, ini. oleh Tuhan. Kristus dikutuk oleh Tuhan berarti. Enggak lah. Tadi Jadi- yang bawa Ulangan 21 nomor Jadi gini ya? 23. Diam dulu dong abang. Siap, Ini siap. abang lama-lama aku tarik nih maskernya di abang. Asal jangan bibirnya Pak Bom ditarik, tambah panjang nanti. Jadi gini, kalau orang berdosa itu di bawah kutuk bang. Kutukan itu sudah ada di dalam kayu salib, itu dipatahkan sama Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus itu ada di kayu salib, itu sudah dipatahkan kutukan itu. Itu berbicara tentang itu bang. Bukan berbicara Tuhan Yesus terkutuk. Dia itu mengambil kutukan kita di atas kayu salib untuk mematahkan itu. Saudariku yang ganteng, darahnya- itu yang tertulis dengan di darahnya kitabnya. itu yang tertetes di atas di tanah. Kan Tuhan mengutuk tanah loh pertama kali waktu Adam jatuh dalam Nah, dosa. berarti yang dikutuk Betul tanah. Yang kedua yang dikutuk adalah ular. Yesus datang melepaskan kutuk, berarti melepaskan ular dari kutuk. Itu gimana? Iya dong. Ya, Pak. Iblis dikutuk, Kristus datang menebus kutuk, berarti Kristus menebus iblis. Ayatnya mana ayatnya? Kejadian 3. Yang Ayat terkutuk siapa di sana? Ular. Iya Ya kan? kan terkutuklah ular karena dosa. Yesus datang melepaskan kutuk tersebut. Siapa yang dikutuk di situ? Ular. Berarti Kristus menebus ular dari kutuk. Berarti sekarang ularnya berjalan dengan kaki. Pak Bom lah itu ularnya. Nah gitu juga. Loh, tadi kan dikutuk dia jalan dengan perut. Sekarang Pak Bom perutnya besar, jalan dengan kaki karena sudah lepas kutuk. Bom lamanya. Pakai make up dulu. Lalena Bom. Make up sedeng. Orang Makas Turki juga ya. Iya, sama seperti Bom. Bikin YouTubeku dulu. Sinampri sekali. Ngomong dulu nggak apa-apa. Sekali. Tidak apa-apa. Sudah dari tadi saya sama adek ini, sama adek Tasya. Kau itu yang lama kelamaan pakai make up. Dia pakai ini dulu biar ganteng. Pakai wigmu dulu Bom, yang warna pink. Nggak apa-apa semua. Lanjut, saya bikin HP ku dulu. Nggak apa-apa, supaya enak. Selalu nak keren. Banyak sekali datamu Bom. YouTube, sinampri sekali. Banyak sekali datamu, data Google. Google cuma. Saya udah bikin YouTubeku. Tasya lanjut saja deh. Lanjut ya deh. Ya, lanjut. Nggak apa-apa Pak. Dia Saya mau maunya sama maghrib Pak di sini ya. Bom. Bom saya mau maghrib. Dia maunya sama Pak Bom. Bom ini apa? Bikin malu Kristen ini dia. Judulnya saya kan gue bilang orang yang terkutuk. Tadi Tasya kan sudah bilang. Itu kan di Yesaya 53 itu. Zuma. Kenapa ya saya 53? Loh itu kan nubuatan kan sudah dijelaskan di situ. Sudah ada nubuatan di situ tentang Yesus, nggak ada hubungannya. Ya sudah, Jangan bagi kamu nggak apa-apa. Loh, Nggak apa-apa. Kejadian penyaliban itu tragedinya latar belakangnya di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, bukan di Yesaya 53. Sudah, Yesus kan bilang semua yang tertulis. Yesus sendiri yang katakan dalam Lukas
Lukas 24 ayat 40 ya ayat 44. Nah, sekarang Ya, tunjukkan Yesus sudah saya di dikatakan. Taurat Sebentar, di mana itu sebentar. Mesias mati bangkit Nah, dari kematian. sabar. Jangan kau cuma mau bertanya saja, Suma. Sabar, saya bikin dulu. Lanjut dulu, saya bikin sepnya YouTube live dulu. Sebentar. Selalu. Banyaknya itu datamu. Bukan data, saya ada bikin Google, ku kasih yang selalu. Kenapa sih kalian? YouTube 5 menit saya punya YouTube. Iya, sabar Jiba, saya baru. Masalahnya Sabar maghrib lu, di sini maghrib. Masalahnya maghrib di sini maghrib. Kurang berapa menit? Nggak apa-apa Ji, nggak apa-apa Ji, sekali tidak sholat. Pintar tuh kita aja tahu. Iya tahu lah, aduh kodong, kasihan ku kodongnya panas banget besi. Tasnya pun namanya apa? Tasya ya? Tasya berapa ya? Kenapa? Tasya. Entar aku punya. Ini aku punya nama YouTube apa TikTok nih. Aduh, lambat sekali nih ya. Jaringan. Maghrib ini. Kau sudah berapa lama di sini, Suma? Maghrib ini. Udah dari Sudah lama tadi, kah? Sudah hampir sejam. Dari tadi sudah. Oke, Tasya pernah. Oke, lanjut sudah sebelum bikin YouTube ini. Aduh, sabar ya. Ini Tasya berapa kah? Tasya ini kok Tasya berapa? Namanya Banyak Tasya berapa? sekali alasannya memang ini. Ular berjalan dengan Tasya, aduh. kaki. Bom, hadirlah. Nah, apa nih Suma? Suma, kenapa kau tidak jawab-jawab saya punya ini? Suma, kenapa kau tidak jawab-jawab saya punya apa? Apa? Ku bilang Ini, kirimin saya nomor punya apa rekeningmu, namanya? kirimin nomor rekeningmu. Ya nggak apa-apa. Kau kasih saya pause saja sudah sekarang. Gak usah kau kasih saya rekening. Tidak ada koin ke saya di sini. Habis. Suruh kau punya fans kasih saya sudah. Kalau nggak usah Teman-teman di kasih bawah rekening kasih ke Pak saya. Bomong koin. Teman Muslim, Pak Bombong butuh koin. Tidak usah kau kasih. Tidak kau saya rekening. Saya mau lihat dulu. Ada yang kasih koin ke tidak? Bentar, ya. Ayo teman-teman kasih koin teman kita ini. Pak Bombom. Jangan kasih yang kecil-kecil. Kau belum kasih uang. Iya. Kita diskusi saja. Kau juga cari koinmu. Toh? Banyak tahu dapat koinnya tahu dia. Pintar betulan kita Tasya. Banyak tahu koinnya tahu ah. Iya tahu. Makassar mana ki kodong? Makassar mana kita dong? Makassar ini Makassar Surabaya. Jeneponto paling. Ini Ponto. Jeneponto. Lamanya Bombom. Makan coto kuda. Jam 6 ini. Berapa menit? Apa? Kau masih ada waktu berapa menit? 10 menit mana Cuma saya? aku masuk. Maghrib. Kapan kita nanti lanjut, bro? Kapan kita lanjut? Iya terserah. Mau di sini juga nggak apa. Yang penting kamu kuat. Oke, Tasya nanti WA Pak Bobom kah? Nomornya Pak Bobom ada tuh? Kenapa? Iya. Oke. Iya. Ya. Nomornya Pak Bobom ada tuh? Di Pak Bobom punya nomornya kan? Nomor apa? Nomornya Pak Bobom. Gak ada. Tidak ada. Nanti kode FDM ya, ada di Pak Bom punya YouTube. Oke, Suma, tadi kan Tasya sudah jawab, toh? Tasya sudah jawab bahwa yang terkutuk adalah kita semua, ya kan? Sesuai dalam nubuatan bahwa Dalil. tadi Tasya sudah jelaskan kan di Galatia 3 ayat 13. Itu kan di situ ayat 10 kan karena kita. Sebentar ya, saya kasih dalil ya. Di situ Yesus terkutuk karena Karena Kristen. ya. Karena kita, bukan untuk umat dosa manusia semua. Kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurinakan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak akan Percaya kalau binasa. dia rasul. Percaya bukan, dia percaya bahwa dia adalah Tuhan Di dan mana Allah. dalilnya? Kasih saya dalil. Loh, oke. Sebentar, Yesus itu Tuhan dan Allah. Kamu ngerti kata Tuhan nggak? Di mana dalil? Percaya Yesus Iya, Tuhan sabar. Ada. Paling ayatnya. Roma. Dia kan Paling Roma Tuhan, 10, dia Allah. Nomor 9. Bukan. Ayo. Di dalam kitab Wahyu itu kan Yesus adalah Allah dan Tuhan. Dia kan tidak akan binasa kalau orang percaya. Wahyu ini apalagi? Kata menang. Coba sebentar. 20 ayat 28. Wahyu 21 sebentar. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Sebentar saya ini dulu ntar ya. Saya tunjukkan. Habis itu saya bertanya ya, jangan kau kemana-mana ya.
Bukan. Buktikan Sudah dulu, tenang aja. buktikan Yesus Kristus Iya, yang kamu sembah itu sabar. tidak terkutuk. Kalau kami kan Allah itu sabar. adil. Udah Allah yang terkutuk yang itu kami kita. sembah itu Sabar, bro. mulia. Nggak ada Sabar, kita, sabar, nggak ada kita, sabar, nggak ada, sabar. nggak ada. Sabar, Suma. Nggak ada kita. Sabar. Tenang aja, bro. Ini kan Wahyu 21 ya, ayat 6 dan 7. Ini Yesus yang berbicara. Ini kan Yohanes yang menulis ya. Firman-Nya lagi Yesus tidak kepadaku. pernah Ini berbicara Yohanes. itu. Jangan kau protes. Kan kau punya kitab suci Al-Quran. Dan saya tanya. Tenang. Namanya diskusi begitu, bro. Kau mau terima tidak, nanti netizen yang menilai ya, saudaraku semua ya. Jangan kejang-kejang. Udah tenang aja. Kita semua tuh ada namanya bukti saksi. Udahlah. Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku, Yesus, adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Nih. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, ini Elohim, dan ia akan menjadi anakku. Kenapa? Kenapa Yesus berkata-kata menang? Ya, menang itu, ya ini kata menang ya. Menang itu artinya merdeka. Berarti orang yang percaya bahwa kita sudah diselamatkan. Ingat, Yesus membawa orang ya dari dosa ya. Dia membawa orang yang berdosa, membebaskan orang dari dosa, perbudakan dalam arti perbudakan iblis. Ya, itu tertulis dalam Ibrani 2, nanti saya jelaskan. Nah, kita lihat di sini bahwa Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ini kata menang ya, barang siapa menang. Kita buka di dalam kitab Keluaran. Bentar. Ini nubuatannya bahwa Yesus memang Allah. Apa ya? Bentar ya. Keluaran 6. Ayat yang ke-6. Perhatikan di sini. Ngapain kau masuk di sini, Bombo? Sudah tenang, Nanti saya mau tanya kau. Sudah santai aja. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Yang mengaku Allah adalah Elohim ya. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini Yod-Heh-Vav-He. Sebentar, ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Ini huruf besar semua. Yahweh Allahmu. Sabar, bro. Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Berarti yang bisa mengaku bahwa dia adalah Allah hanya Tuhannya Yahudi, Yod-Heh-Vav-He. bukan Kristus. Sebentar, sudah tenang. Ya, Yesus itu kan anak Allah. Sudah sabar, bro. Oke? Sudah sabar. Nah, di sini saya sudah jawab. Kau mau terima atau tidak karena aku punya waktu sedikit, ya. Pertanyaan saya, Zuma, apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanahu wa ta'ala itu gelar pencipta langit dan bumi, artinya maha suci, maha tinggi. Oke, gelar pencipta langit dan bumi ya. Terus ya. Namanya nggak ada dong. Yesaya 5 nomor 16. Tuhan maha tinggi, maha suci, maha tinggi, maha suci. Sedangkan yang kau sembah, Buktinya apa? Buktinya apa maha tinggi? dia tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Jangan pakai ayat Alkitab. Ya, Jangan kalian pakai menganggap ayat Alkitab. kalian juga mengambil kitabnya Yahudi, kok sama kita kan? Sama-sama bukan Loh, Yahudi. Sama-sama bukan Loh, Yahudi. Tapi kan dalam Kristen kan Alkitab kan itu Kenapa ada kalian ngambil dalam kitabnya Kristen. orang? Apa hak kalian gunakan Loh, kitabnya? itu Yahudi ada Wah, semua. Itu kitabnya Yahudi Suma. ada di kalian. Murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi. Murid-muridnya Yesus orang Yahudi. Murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi, bukan Kalian orang bukan Arab. orang Yahudi, kalian bukan orang Yahudi, kalian bukan muridnya Yesus. Tapi murid-murid Kalian penginjilan yang mulai pengikut dari Kristus. Yahudi disebarkan ke seluruh dunia. Nah, itu Saudari, selalu Bang kalian ini pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Beda dengan Yesus kami yang Enggak, datang itu kepada Bani bukan Israel. Mesias saja, tapi dia hamba. Tenang. Yesus kami Tenang. Israel. Kristus kalian untuk seluruh Zuma. dunia. Beda dong. Zuma. Zuma. Beda. Iya. Kamu kan bilang sama Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya orang Islam toh? Jauh terlalu Saya akan jauh tunjukkan. dong. Sudah. Ini huruf apa ini? Bom, Ini nih. nggak usah kau kayak gitu. Sabar. Saya baca ya. Saya baca ya. Tenang. Ini kitab Yahudi. Kudor kau sekarang ini sebentar. Tasya, tolong di mute ya.
Teman-teman, Suma mau kejang-kejang dapat saya Suma. Tolong saudaraku. Suma, tenang Suma. Tadi kau bilang kau bawa di kitab-kitab semua Yesaya, toh? Saya mau tanya ya. Oke. Kau tunjukkan di Sabar. Baca dulu, dibaca dulu. Yeha Elohe Hasabaot Yeha Sikro Yeha Yothevave, ya ini ya, Yothevave, ya, Elohim, Tuhan semesta alam. Namanya Yahweh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya ini Suma ya. Nih. Di dalam surat Al-Kahf surat 18 ya, ayat 69. Di sini dikatakan dia Musa berkata. Tadi saya sudah bawa kitab Musa, kau protes, oke? Di sini dia Musa berkata, Insya Allah engkau akan mendapatku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Pertanyaan saya Suma, Tasya ada ikut Tasya. Di mana? Apakah Musa berbahasa Arab? Insya Allah. Silakan. Oke. Suma, silakan Suma. Saya jawab. Diam. Oke. Jadi keturunan Abraham itu menggunakan tiga bahasa. Ibrani, Aram. Oke. Dan tidak ada satupun keturunan Abraham menggunakan bahasa Yunani. Bahasa agamamu, bahasa kitabmu, original teks kitabmu. Pahami itu dulu. Semua keturunan Abraham menggunakan bahasa yang berasal dari Timur Tengah termasuk Arab. Jadi ketika Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Nabi Musa, Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Ketika Tuhan datang kepada Nabi Muhammad, Tuhan datang dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Tuhan datang kepada Nabi Musa dengan menggunakan bahasa Bugis? Tapi dikonfirmasi oleh para nabi bahwa Allah yang berasal dari negeri itu berhala, tetapi hanya Yotevafela yang benar yang menjadikan langit dan bumi. Lalu apa kata Muhammad sendiri di dalam Quran surah 7 nomor 91? Apa katanya di sana? Aku gurumu Muhammad diperintahkan untuk menyembah Tuhan di negeri Mekah. Jadi Tuhan di negeri Mekah itu bukanlah Tuhan orang Israel. Sekarang saya tanya. Israel itu Tuhan yang benar yang menjadikan langit dan bumi yang adalah Yotevave, bukan Allah. Apakah Tuhan Yotevave itu Tuhan untuk seluruh alam semesta? Betul. Bagus. Sabar, teman-teman, kita izin teman-teman. Tasya, adikku Putri, sabar ya. Sudah sabar. Saya pakai data. Suma, teman-teman, hari ini sejarah lagi. Boronanku kali ini kubal bali. Sudah. Sabar, Suma, sabar. Nanti saya jawab. Sudah sabar. Saya mau jelaskan sabar. Kok tidak jawab? Tunggu. Sabar. Enggak perlu apa? Kenapa kok kejang-kejang? Surat An-Nahl. Kasih jadwalkan saya kapan ya? Surat An-Nahl 291. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk dalam golongan orang muslim. Pertanyaannya, sabar. Di 2 Tawarik 15 ayat 13, di sini ultimatum. Setiap orang baik, anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Yotevave, Elohim Israel, bukan Allah Mekah, harus dihukum metong. Nah, sabar, jangan. Kau tidak jawab. Jelas Yotevave. Sebentar ya. Sabar. Jangan kejang-kejang. Suma. Sabar, kau dengar Suma. Kau dengar dong, Makasih, kita dengarkan orang gila. Bilangan 23, teman-teman. Tolong tap layar ya.
Dia sengaja mau bikin tasya rumkat. Allah yang Maha Suci Kau dan sebentar. tinggi dengan Bilangan Allah yang 23 ayat 23. Sebab tidak ada mantra. Suma, bah, Suma. Suma tenang Suma. Saya lagi ngomong. Kau tadi ngomong saya diam loh. Saya minta Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan-tenungan mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel. Tidak ada nabi dari Yod-Heh-Vav-Veh yang kena sihir maupun kena makan racun. Pertanyaan saya Suma, nabi-nabi Israel, diam. Kau lihat ini nih. 2 Raja-Raja 4 ayat 38. Kau lihat ini. Maut dalam kuali. Ini nabi-nabi Israel. Tasya tolong, Suma kau diam. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu. Di sini nabi-nabi Israel. Ini nih kalau ini. Api, lalu mereka masak makanan bagi rombongan nabi. Jadi nabi makan. Di sini ayat sini, kau lihat ini. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkan. Sabar, saya jawab dulu, Pak. Kau bertanya. Takut dia lari Tasya. Dia lari, sabar. Teman-teman, sabar, saya bicara dulu. Kau nggak bisa jawab, Suma. Orang ada bikin kau TikTok nih. Ini nabi, nih. Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu yang bahaya dalam kuali itu. Nabi Elisa tidak mati diracun. Nabimu mati diracun. Pertanyaan saya, Allahmu berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala dengan Yod-Heh-Vav-Veh berbeda. Jelas nabi-nabi dari Israel ini rombongan nabi tidak makan diracun. Pertanyaannya Suma, nabimu mati diracun kena sihir. Kau jangan tegak. Oke, silakan kau jawab ya. Kau belum jawab saya. Apakah Yod-Heh-Vav-Veh sama dengan Elohim? Kau tidak jawab nih. Yahweh Elohe Hasabaot, Yahweh Hasikro. Nama Tuhan semesta alam namanya Yod-Heh-Vav-Veh. Kau jawab. Kau jawab. Memberikan saya kesempatan, teman-teman. Diam ya, bom-bomnya diam. Oke, diam. Pola yang ada di dalam Islam itu adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta langit dan bumi. Lagi angkat Tasya, angkat aku lagi ya. Aku kena ban. Tasya. Angkat aku lagi ya. Diam. Pengemis, diam. Lah, kenapa dia? Tuhan pencipta langit dan bumi yang kami sembah. Laisa kamitslihi syai'. Kami tidak peduli apapun gelarnya bagi Bani Israel. Adonai, Elohenu atau apapun itu. El Gibor, El Shaddai, kami tidak peduli. Tuhan kami Rabbus samawati wal ard, yang bergelar subhanahu wa ta'ala maha suci lagi maha tinggi. EGP. Tuhannya Yahudi laisa kamitslihi syai'. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad. Tuhan kami juga kul huwallahu ahad. Bukan Tuhan yang turun menjadi kutuk bagi manusia. Tidak ada Tuhannya Yahudi bergelar Kristus. Tidak ada. Kristus itu manusia yang diurapi. Tuhannya Yahudi tidak pernah diurapi. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah makhluk yang diurapi. Ya? Itu murid-murid orang Yahudi. Iya, orang Yahudi beda dengan Kristen. Kristen, sabar dulu. Jangan lari ke sana, jangan ke sana dulu. Sabar. Tuhannya orang Islam, Tuhannya Yahudi Allah tidak SWT. serupa dengan makhluk. Dengan Yod-Heh-Vav-Veh itu adalah Tuhan yang berbeda. Makanya dikatakan sendiri di dalam 1 Tawarik 16 tidak ayat 26 serupa dengan makhluk. bahwa Allah yang berasal dari negeri-negeri itu berhala, tetapi tidak hanya ada Yod-Heh-Vav-Veh daya yang dan benar yang upaya menjadikan langit dan kalau bumi. tidak comot-comot kitabnya Yahudi. Kitabnya Jadi Yahudi itu adalah hak milik kepunyaan Yahudi. Ulangan 33 nomor 4 hukum Taurat itu hanya untuk Bani Quran surah Yakub. 27 nomor 91. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20 hukum. Saya dulu dong, kan tadi bom. Lah tadi ada bom nih udah turun. Ya, giliran saya dong sekarang. Oke deh. Nah, Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada Kristen, bangsa lain. Kalian membahas tentang ketuhanan, comot-comot kitabnya Yahudi.
Kenapa enggak Tuhanmu saja, Theos? Yang comot kitab Taurat itu pada abad ke-7. Nabi Mana? Coba tunjukkan yang mana yang dicomot. Nabi yang muncul pada abad ke-7 yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi menyamakan dengan Tuhannya kalian. Lah, kalian punya Tuhan digantung di salib, Tuhannya Yahudi digantung di salib nggak? Iya, karena Tuhan Yesus berada di area Yahudi, maka murid-murid itu salah satu orang-orang Tuhannya Yahudi, maha suci, maha tinggi, maha suci, maha tinggi. Tuhannya Kristen mati. Kristen punya Tuhan mati secara terkutuk. Berasal dari Yahudi menuhankan Tuhan Tuhannya Yesus. Yahudi, Yang menuhankan Tuhan Yesus orang Yahudi Ulangan sendiri, bukan orang Arab. 32, 39 mematikan, menghidupkan, sama seperti dengan Tuhan kami. Yang Sedangkan Tuhan dimatikan dan dihidupkan. Tuhan Yesus itu orang Beda. Yahudi sendiri. Yang Tuhannya menuhankan Tuhan Yesus Kristen orang Yahudi dikutuk. sendiri. Siapa? Tuhannya Butuh Kristen dikutuk. murid-murid sekian banyak orang Ulangan Yahudi 21 nomor 22 Lu data nomor dari 23. mana bilang Yahudi tidak Tuhannya menyembah Kristen Yesus? yang Orang bernama Yahudi Kristus itu penginjilannya mulai dikutuk. dari sana. Sedangkan yang mendapatkan posisi kutuk itu hanya iblis. Berarti kalian menyembah iblis. Kalian menyembah iblis. Itu jelas sekarang itu. lu bilang menyembah iblis. Ini dia Yes. mau lari. Sekarang saya tanya, karena udah apakah Tuhan mana itu buktinya terkutuk? ayat narasi kamu yang mengatakan Yahudi tidak menyembah Tuhan Yesus. Galatia 3 nomor 13. Satu-satu, oke. Kita Galatia buka 3 nomor 13. Terkutuklah Kristus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung. Sebab ada tertulis di dalam Terkutuklah kitab dia. orang Yahudi, di dalam kitab orang terkutuklah Yahudi, dia yang di mana digantung. itu di Siapa dalam yang kitab digantung? Musa. Jadi nyambung. Siapa yang digantung? Tidak sama kalau kamu sama-samakan Terkutuklah dia yang digantung. Tetapi dikonfirmasi Siapa yang oleh digantung? Tuhan Yesus sebab ada tertulis, terkutuklah Hei, orang yang adik, digantung di atas adik kayu salib. Sarenda, Di mana itu sebab ada terkutuklah tertulis dia yang gitu. digantung. Di Pertanyaan saya, dalam siapa yang kitab digantung? Taurat sudah ditulis gitu Bang. Saudari, terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung? Ada terkutuk udah. Siapa yang digantung? Jangan satu. Tulis di mana itu tahu? Kutukan itu Ulangan ditanggung sama 21 Tuhan nomor Yesus, 22 bukan 23. dia yang terkutuk. Ah, itu Sebab- kitabnya siapa? sebab- Kitabnya siapa? Yahudi, kitabnya Yahudi yang kalian rampok. Nyambung nggak? Ya nyambung lah. Ya Paulus kan mengaku dari Benyamin, dan keturunan Benyamin sudah dinubuatkan sebagai perampok yang membagi-bagikan harta rampasannya. Baca Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin berlaku seperti serigala. Pada pagi hari merampas dan sore membagi-bagikan hasil rampasan. Itulah hasil rampasan yang diberikan kepada kalian yang bukan orang Yahudi. Paham Oke, sampai saya situ? Saya Sabar dulu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ayat 27 berbunyi begitu ayatnya nggak Sebab ada. ada tertulis, terkutuklah dia. Siapa yang digantung? Yesus. Siapa yang kalian sembah? Kristus. Kalian penyembah makhluk Yang tertulis terkutuk. di situ bukan terkutuklah dia, terkutuklah manusia. Di sini kau aja framing ayat. Terkutuklah dia yang mati digantung kamu di yang atas salib. menambah firman Tuhan, begitu. Jadi kamu menyembah manusia yang digantung terkutuk di atas salib. Itulah sembahan saudara. Karena bukan Suma yang menghalangi abang bicara, tapi kalian, aduh. Silakan. Saya mau maghrib ya, sedikit lagi. Yang satu-satu. Ya. Yang pertama, dipahami dulu Galatia 3:13. Tolong dibaca Galatia 3:13. Saya lupa lagi. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas salib. Oke, Tuh. sabar. Baca Galatia 3:13. Tolong dibaca secara terperinci. Ya itu tadi. Aku yang baca ya. Cepat waktu saya Murad maghrib. dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis. Itu bukan dia terkutuk karena dia apa? Dia mati dengan jalan apa? Mulia atau kutuk? Kristus telah menebus kita dari kutuk kita diambil dari kepada Tuhan Yesus diserahkan Tidak ada. untuk Di situ mematahkan kutuk kutukan hukum itu. Taurat yang diambil, bukan kutuk kalian. Tidak ada kutuk itu diambil. Kristus telah menebus itu. Kristen dari kutuk hukum Taurat. Bukan dari kutuk dosa kalian, bukan.
dosa itu di bawah kutuk kalau zaman Israel. Kan dia bilang dari kutuk hukum Taurat. Berarti ini termasuk orang Yahudi, bukan termasuk orang Arab. Oke, Orang saudari, Islam. saya Tidak ibadah dulu termasuk. maghrib dulu ya. Nanti insya Allah Oh, kalau ada sempat saya naik lagi. Terima kasih Pak Bom sudah mencret duluan itu. Kalau setnya dibawa lari sama Pak RT. Bang Billy, thank you Bang Billy. Nanti kita jumpa lagi Bang Billy. Ya, saya mau Maghrib ajarin tempat saya, dulu. Bang. Saya mau ajarin dulu mereka ini cara berapologet karena mereka Oke, ini suka oke, Bang. Oke, Bang Billy, thank you. berapologet. Akhirnya Saya- mereka dengan mereka saling benturan. Oke. Saya tonton Bang Billy beberapa saat. Luar biasa Bang. Lanjutkan. Oke, thank you Oke, Bang. saudari. Siap, oke, terima Oke, kasih. saudari, ya. Selamat malam ya. Ya, mohon dimaafkan dulu Malam, apa yang Bang. Siap, salah siap. dan Saya apa. juga minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Oke, siap. Oh iya, sama-sama Oke. Bang. Oke, merdeka. Ya merdeka. Jadi begini ya teman-teman, di dalam berapologet itu, jangan kalian itu terbawa, jangan saling kejar-kejaran. Fokus pembicaraan yang pertama itu yang dijawab, jangan kejar-kejaran. Nah, apalagi semua itu adalah debater senior. Nah, makanya mulailah belajar itu cara berdialog, cara berdebat yang baik. Kalau tadi itu berkejar-kejaran itu. Iya, loncat-loncat ya. Bukan dia loncat-loncat, di kalian yang dibikin loncat-loncat sama Zuma. Makanya kalian biarkan dulu dia bernarasi, baru kalian kejar. Fokus apa yang dia katakan itu. Yang kedua, tadi Zuma itu dia nggak fokus. Kalau dia paham tadi, banyak sekali penjelasan-penjelasan Alkitab itu, kalian bukan menjawab, tapi membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain. Bukan Makanya saya berapa- ya, saya tidak ada bawa ayat Alkitab tadi. Aduh. Nah, makanya ya, untuk berapologet itu harus memahami Alkitab itu dengan benar. Tadi itu semua itu benar. Yang dia bawa dalam Yesaya 43:10. Di belakang aku tidak ada Tuhan dibentuk, di depanku juga tidak ada Tuhan dibentuk. Kemudian Galatia 1:10, sebab Injil yang kuterima itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yohanes 1:14 berkata, firman itu menjadi manusia, itu bentrok itu. Itu kontradiksi ayat Alkitab kita. Jadi kontradiksi. Nah, jadi ya teman-teman ya, kita harus banyak belajar tentang apologetika, banyak belajar Alkitab. Begitu. Nah, ke depan itu banyak lagi belajar. Supaya kalau datang, tadi itu baru ujian tingkat level rendah tadi semua itu. Dia baru bawa, dia nggak menekan kalian. Ada kalau dia menekan kalian lebih berat lagi itu tadi. Nah, jadi itu banyak belajar. Jadi kalau kita hanya berdasarkan pada terjemahan Alkitab, kontradiksi habis. Banyak yang mualaf. Nantilah, ambil waktu untuk banyak belajar ya adik-adikku yang tercinta, yang terkasih. Enggak, tadi kan muslim aja yang naik. Terus tiba-tiba ada Bombo apa Bang Juma naik. Aku tes itu Bang Juma asli atau tidak. Ternyata asli. Ya udah. Nggak ada masalah. Jadi begini ya. Abang bersyukur kepada apologet Islam. Kalau nggak ada mereka, abang nggak paham tentang Alkitab. Mereka justru yang membuat perbandingan sampai abang itu tahu. Jadi memang kontradiksi itu kalau dikatakan Yohanes 1:14 menjadi manusia itu kontradiksi. Jadi yang kedua, dikatakan Yohanes 1:14 itu menyatakan diri secara daging, itu pilihan daripada Alkitab. Pilihan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tidak mungkin salah memilih diksi Alkitab. Jadi harus menyerahkan dulu hidup kepada firman Tuhan, pasrah kepada firman Tuhan untuk meyakini bahwa diksi Alkitab itu tidak pernah salah. Tetapi kalau diksi Alkitab kita sudah lawan dengan terjemahan, hancur. Itu problemanya. Karena di dalam Kejadian 1:26, manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang kebalik datang menjadi manusia. Itu kontradiksi. Dan Alkitab tidak pernah mengatakan Tuhan Yesus itu manusia. Gak pernah satu nats ayat Alkitab pun. Ini jadi pengalaman di dalam berapologetika. Yang kedua, jangan pernah membentur ayat Alkitab dengan ayat yang lain. Tadi kalau ada Suma itu dia fokus, dia bilang, oh berarti benturan. Berarti nggak suci lagi kitab kalian. Itu harus dijaga. Gitu adik-adikku. Nah, makanya kalau abang lagi buka TikTok atau lagi di mana, tolong untuk ditulis pertanyaan-pertanyaannya biar nanti ditanya. Begitu. Ditanya lagi ayat-ayat yang dikasih oleh Suma tadi. Yang kedua, kata Kristus dengan Ho Kristus itu berbeda. Contoh, Suma tadi bertanya, kalian mengikut Kristus atau Ho Kristus? Di dalam ayat Alkitab kita mengikuti Ho Kristus, bukan Kristus.
Karena Kristus artinya yang diurapi, Ho Kristus artinya Roma 9 ayat 5. Elohim di atas segala sesuatu. Jadi Kristus dengan Ho Kristus itu dua makna yang berbeda. Saudara Muslim juga tidak tahu Kristus, pendeta-pendeta Tritunggal juga nggak paham apa perbedaan Kristus dengan Ho Kristus. Jadi itu adalah dua makna yang berbeda. Dalam bahasa Ibrani itu Masaya dengan Hamasia itu dua makna berbeda. Kalau Masaya itu artinya yang diurapi. Tugu saja diurapi. Tetapi Tuhan Yesus kita ini bukan kelas tugu. Karena dia adalah Hamasiak, yang artinya Elohim di atas segala sesuatu yang dipuji. Roma 9 ayat 5. Nanti kita akan belajar lagi tentang Alkitab. Jadi Alkitab itu semakin masuk ke dalam teks original, semakin benar. Abang jelasin. Dengar itu Kadrun. Kalian tadi yang bilang Yesus itu palsu, kami ini menyembah Yesus yang palsu, sementara di dalam original teks itu Hamasia, Sang Kristus. Ya, coba buka Roma 9 ayat 5 itu, Sarenda, supaya didengarin apa itu Ho Kristus atau Sang Kristus. Roma 9 ayat 5, coba dibaca. Kalau Kristus itu artinya yang diurapi. Kalau Ho Kristus atau Hamasiak itu berbeda. Coba buka Roma 9 ayat 5. Itu banyak pendeta-pendeta Tritunggal nggak paham kata Ho Kristus itu. Dibaca, Sarenda. Sebab tidak ada, aku hafal ayat itu, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi Roma dan orang 9 ayat 5 bukan Roma 10 ayat 12. Baca ke atasnya. Roma 9 ayat 5. Ini semua karena Tasya sama Amel ini. Ya, kau yang kena dampaknya emosi abang gara-gara mereka berdua, kau yang harus tanggung. Tuhan Yesus saja apa yang salah sama aku? Aku di sini membantah Tasya. Kamu nggak bersalah, tapi kamu harus menanggung. Kenapa menanggung? Yang salah Dia tadi nggak Tasya salah. sama Amel, pacar kau itu. Ya kan nggak enak kalau saya marah sama Tasya nanti diturunkan. Nanti kalau abang marah sama Amel kan Amel gimana? Kenapa lu marahin gua? Kau lah jadi tumbal. Bukan Roma 9 dulu. Mengertilah. Roma 9:5. Jangan marah-marah. Yang diskusi dengan Bang Juma kan? Yang diskusi dengan Bang Juma Tasya sama Amel. Ya. Yang Tadi kan Amel. yang datang Tadi kan dimarahin pertama Amel saya. aja. Ya, Kenapa? Maksudnya apa masalahnya Sarenda gitu? Sarenda jadi tumbal. Nggak apa-apa. Sekali-sekali. Baca Sarenda. Roma 9:5 Sarenda. Ngambek dia. Mereka menurunkan, Ntar di bawah, yang bisa lain kenapa jadi saya? mereka menurunkan Mesias secara daging yang di atas segalanya. Ia adalah Elohim yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi Mesias itu atau Hamasiak itu artinya Elohim yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Roma 9 ayat 5. Nah pertanyaannya, kalau di dalam keimanan orang Kristen, 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Kristus itu artinya Elohim yang di atas segala sesuatu. Artinya Elohim Kristus itu atau Ho Kristus itu adalah apa? Bapa itu sendiri. Makanya abang selalu bilang 1 Yohanes 2:22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikris, baik Bapa maupun Anak. Kristus artinya Elohim di atas segala sesuatu yang terpuji. Itu Roma 9. Kemudian 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jadi kalau menyangkal Yesus adalah Bapa, dia adalah antikris, baik Bapa maupun Anak. Pertanyaannya, kenapa tadi Mikana nggak dinaikin aja tadi? Tapi Bang Billy, kenapa kau salahkan aku hari ini? Aku aja baru lihat TikTok ini. Aku baru lihat TikTok. Makanya tadi ada Bang naik, makanya aku kasih naik karena itu aku lihat kan Bang Bom itu dulu lawan Bang Suma. Lagian juga nggak apa-apa kok. Kasih udah bagus kok menjawabnya. Kasih support aja. Tapi gini Kamika, yang diskusi dengan Bang Juma, pacarnya Bang Billy sama Tasya. Bang Billy naik marahin saya di Komal. Jadi begini, di dalam penjelasan ketuhanan itu tidak boleh orang Tritunggal, nggak bisa, nggak akan match, itu akan terbentur. Iya,
Kalau Tritunggal Tasya nggak usah, jangan dia yang menjawab karena dia yang menjawab itu akan terbentur. Tapi kalau terserah Tasya sih gitu kan. Cuman kalau Tritunggal jangan dia yang menjawab. Tapi kalau kamu terserah kamu mau siapa naikin kan kau malam sendiri. Cuman ini aja kita nggak usah ini. Justru kalau banyak pertanyaan yang sulit, walaupun kita nggak bisa jawab hari ini, itu malah membangun iman kita semakin termotivasi lagi untuk mempelajari firman Tuhan. Saya dulu begitu. Waktu saya terjun memberitakan Injil di media sosial ini, di TikTok ini, banyak pertanyaan yang sulit-sulit guys. Karena nggak pernah aku pelajari di STT. Terguncang juga ini. Ini gimana ya? Betul nggak sih? Akhirnya saya pelajari. Wah, semakin cinta Tuhan Yesus. Jadi kasih support aja buat siapapun yang memberitakan Injil. Kita kasih support, kita kasih doa buat Tasya, buat Sarenda, buat Bang Billy ya. Semangat. Kalian luar biasa karena Tuhan harus menyertai kalian. Haleluya. Karena begini ya. Itu gini, pokoknya Bang Juma tadi itu sama aja, mau Islam kah sama aja itu menyembah ilah-ilah yang lain selain Tuhan Yesus. Ini iman saya ya. Jadi abang jelasin kalian, ini iman saya. Tapi kalau kalian nyerang Tuhan saya, bilang Tuhan saya terkutuk, lalu kalian bilang saya ini menyembah Tuhan palsu, saya ini maju, nggak bisa diam saya. Karena kenapa? Firman Tuhan juga bilang tegas jika itu kebenaran. Jadi kalau kita diam lalu kita membela sesuatu yang salah, itu namanya botol. Oke, jadi begini ya. Jangan menggunakan kata itu, Sarenda. Apa perbedaannya? Kita anak Tuhan Yesus, jangan menggunakan kata BO, pengajar kita. Nah, perbedaannya begini. Alkitab itu ada 6.000 kesalahan ayat dalam terjemahan. Dan itu masih dipakai oleh pengajar-pengajar Tritunggal. Sedangkan kalau pengajar-pengajar kita itu masuk ke teks original sebagai konfirmasi. Nah, kalau dinaikkan orang Tritunggal, bentur semua ayat Alkitab. Tadi untuk semua tadi mungkin Tasanya belum tahu yang mana tuntung akut. Kalau pom itu tuntung akut. Itu tuntung akut. Kan kamu bilang dia nggak netral. Itu mohon maaf, topeng. Dia itu sering memfitnah saya. Saya bukannya ini. Tapi nggak apa-apa, kita doakan ya para tuntung-tuntung yang memfitnah kita, yang membiadabkan kita doakan supaya terbuka mata rohaninya. Jadi kan Tasya ini kan masih baru, dia belum tahu siapa-siapa yang tuntung akut, yang suka membiadabkan. Nanti kan tahu juga kan. Yang penting kita doakan. Kan waktu itu juga Tasya udah tahu ajaran-ajaran mereka, nggak tahu. Iya. Anak kalau Pak tahu Agatha atau Edith, 3 Tuhan tahu. Ya. Kalau Pak Bomo mungkin belum kan. Nah, biar Tasya tahu. Kemarin nih aku lewat di live-nya. Netral, aku bilang netral dia. Iya, ini aja nih. Kemarin aku bilang, Mones, mau ini segala macam, entah apalah. Tapi aku berterima kasih sebenarnya ya buat Pak Bom karena dari dia juga aku semakin mengenal Tuhan Yesus. Waktu itu kan saya nggak bisa panggil Tuhan itu Bapak, tapi aku dengar Pak Bom kan ngaku-ngaku pendeta. Dia bilang gini, sampai dia debatkan sampai ini, kalau Yesus itu Bapa, masa Yesus bilang begini, pokoknya segala ala-ala vital yang tidak pantas diucapkan. Disitulah aku pertama sekali nangis. Tuhan, mereka ngaku pendeta, mereka mengaku Engkau Tuhan, tapi kok sampai segitunya menyebutkan ala-ala vital segala gitu kan? Kan nggak pantas diucapkan gitu. Nah di situ saya mulai berpikir, di situ saya nangis, Tuhan kok gitu banget ya, karena memang kita itu udah terjalin ya, udah terikat memang hubungan kita antara bapak dan anak itu ya udah kuat banget gitu. Walaupun saat itu saya belum bisa panggil dia bapak, tapi saya betul loh, jujur, saya nggak bohong, itu saya nangis. Disitulah saya mulai bertanya, karena mereka juga mulai membedakan orang yang memanggil Tuhan Yesus itu Bapa. Nah disitulah saya mulai bertanya. Nah jadi supaya kalian tahu Pak Bom itu sering memfitnah saya. Itu lihat aja YouTube-nya itu, karena mohon maaf ya Pak Bom ini untuk menaikkan konten dia supaya banyak viewersnya dengan cara menjatuhkan orang lain. Kami kana, jadi begini kami kana. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemungkinan nanti kami kana sama Pak Bom ini, ya seizin Tuhan satu saat nanti pasti akan kolaborasi. Nah tentunya akan memuliakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Bapa kita. Kita akan doakan itu akan bisa terjadi, tapi pelan-pelan begitu. Kemungkinan ini ya. Jadi kita berharap aja pasti ada yang berubah, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Lanjut. Karena banyak juga dari tuntung ini, mereka takut mengakui Tuhan Yesus itu Bapa. Dulu Pak Bom itu berdoa, Tuhan Yesus itu Bapa. Nah setelah
banyak desas-desus lah tentang yang mengaku Tuhan itu Bapa bidat gitu kan. Terus yang Tritunggal ini kayaknya dapat banyak donasi sumbangan. Dihapus itu VT-nya karena terus terang memang kalau kalian itu mengaku Tuhan itu Bapa, banyak kali ujiannya, banyak kali tantangannya. Dulu penonton saya di YouTube itu ya 1 kali lebih, Pak Bom Bom membidat-bidatkan saya, Dina Wijaya membidat-bidatkan saya, menghasut agar jangan ada orang menonton di YouTube saya, di TikTok saya. Nah di YouTube saya itu memang betul berhasil mereka membuat YouTube agar supaya mereka penontonnya ke mereka semua. Ya nggak apa-apa, maka saya bilang mau berapapun penonton kita tetap beritakan Injil, semangat ya, karena Tuhan Yesus penolong kita. Jadi banyak apologet Tuntung itu bukannya menghakimi, maaf ya, dia takut mengakui Tuhan itu Bapa karena nanti donasi kurang, koin nggak ada. Jarang ada yang ngasih koin karena nggak tahu motivasinya apa gitu. Nah kalau kita tetap berjalan dalam kebenaran, sekali Tuhan Yesus Bapa, dia adalah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, tetap selamanya dia adalah Elohim yang Esa. Ikut Tuhan Yesus kan bukan untuk jadi kaya. Iya, makanya kita kan ikut Tuhan Yesus itu untuk memuliakan namanya, kita dipulihkan, kita karena berkat itu kan akan menyertai kalau iya betul, amin. Yesus. Amin. Kalau tujuannya adalah uang, ya salah. Iya. Halo. Assalamualaikum. Halo, Pak. Ya. Hah? Suaramu kecil, Bang. Ya. Assalamualaikum. Artinya apa, Bang? Jadi gini. Ya, untuk salam Assalamualaikum artinya apa, Bang? Bahasa Indonesianya, Bang. Kita orang Indonesia. Assalamualaikum bahasa Indonesianya apa, Bang? Selamat sore. Ya, salam untuk jadi gini Mbak Bukana, saya ingin menanyakan aja satu ya. Kenapa sih di Kristen itu ada Unitarian, ada Ones ya kan? Kenapa Tuhan itu nggak satu aja loh? Jadi harusnya kan ya Tuhan kalau satu. memang Tuhan itu ya satu. Iya, tapi banyak di antara seperti Ones, Unitarian, Tritunggal itu pemahamannya itu berbeda itu loh. Tapi kenapa? Jadi banyak sekali yang seperti itu. Iya. Justru karena dengan ya sebenarnya gini ya, Tritunggal, Oneness, kata Oneness itu nggak ada dalam Alkitab satupun, nggak ada. Mormon juga nggak ada, Unitarian juga nggak ada. Pokoknya nggak ada kata itu secara eksplisit. Baik kalau Oneness itu kan kata dasarnya one, Echad gitu ya. Kalau itu memang ada dalam Alkitab, Echad, bahwa Tuhan itu Allah yang Esa, Echad gitu. Nah tapi kenapa adanya dengan Tritunggal, Mormon, Saksi Yehova, Montanisme, Mersion, justru kami malah bersyukur gitu. Kenapa? Alkitab sudah menubuatkan kedatangan mereka ini. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sejati. Pasti banyak sekali cara-cara iblis supaya menyesatkan banyak umat di dunia ini agar tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang Esa. Makanya di 2 Tesalonika 2 di situ sudah dinubuatkan ya, supaya jangan kita mengikuti ajaran sesat. Alkitab berkata 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 17 ya, bahwa di sini Tuhan Yesus nanti akan menghukum mereka yang durhoko ya, karena mereka menyangkal Tuhan Yesus. Nanti silakan baca teman-teman ya. Nah, para rasul itu mengajarkan Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah dan Bapa kita. Jadi tidak ada 2 pribadi, 3 pribadi, 4 pribadi, nggak ada. Pribadi itu berasal dari bahasa Latin yaitu personae yang bermakna manusia. Nah, kalau Alkitab sudah fix, Alkitab sudah final mengajarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus Allah yang Esa. Ya. Dia Esa, dia sang pencipta, sang juru selamat, dia yang datang ke dunia menyelamatkan umatnya, tidak ada selain dia. Udah itu fix, itu yang kami imani. Iya, tapi kan ada lagi mengatakan yaitu tadi Yesus sama Bapa itu berbeda, ya kan? Ini Sarenda lagi ngambek nih. Kenapa ngambek? Ya itu Bang ya, Bang Koko. Itu yang diajarkan Alkitab. Saya nggak suka saya. Dengan pemahaman Tritunggal, kayaknya itu masih berbeda ya, agak berbeda ya. Kalau Tritunggal ya sama pribadi.
Tiga pribadi, tiga pikiran yang berbeda, tiga karakter berbeda, tiga sifat yang berbeda, begitu. Sesama Tritunggal aja berbeda-beda. Ada segitiga Tritunggal versi timur, ada segitiga versi barat, ada tiga manusia yang sedang kayak duduk kayak konsili, ya kan? Ada satu manusia tiga kepala memegang segitiga. Jadi nggak tahu mereka sembah yang mana. Mungkin mereka harus bikin konsili yang ke-8 atau 9 untuk menyatukan konsep mereka gitu ya. Nah ini saya tunjukkan teman-teman. Makanya saudara-saudaraku yang tuntung, mungkin kalian bikin konsili lagi yang ke-8 atau 9, karena ini ada segitiga nih, segitiga Tritunggal versi timur ini, yang Bapa lebih tinggi dibanding Anak dan Roh. Ini ada segitiga Tritunggal versi barat, di mana Bapa dan Anak setara, roh lebih rendah ya. Lalu ada pula gambar Tritunggal 3 manusia lagi duduk ini, entah konsili atau apa nggak tahu ini ya. 3 manusia ini gambar Tritunggal ini sumbernya dari Tritunggal ya, bukan kami yang bikin ini. Terus ada satu manusia memegang segitiga, kepala 3. Nah, jadi kalian Tritunggal, tolong kasih tahu sama kami, kalian menyembah yang mana ini? Kok berbeda-beda? Jadi satukan dulu konsep kalian, atau mungkin bikin konsili yang ke-8 atau ke-9 ya. Nah, kalau kami percaya dengan apa yang diajarkan Alkitab, udah fix bahwa Tuhan Yesus Kristus Allah yang Esa. Dia adalah Bapa maupun Anak, 1 Yohanes 2:22 ya. Jadi kami itu paham mengerti gitu bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang Esa, bukan Tri ya. Kalau Tri itu udah penyembahan Triteos. Karena Tertullianus pencetus Tritunggal aja sudah beralih ke Montanisme ya. Bapak Tritunggal itu Tertullianus sudah beralih ke Montanisme. Jadi kalian pungut sisa-sisa Tertullianus, lalu kalian puja-puja, kalian bikin konsili 7 kali. Di Turki, yang dulunya Turki itu mayoritas Kristen karena penginjilan para rasul, gara-gara konsili 7 kali, gara-gara Tritunggal ini, akhirnya bisa diambil alih sama Ottoman ya. Karena apa? Udah terpecah tubuh Kristus ya, gara-gara Tritunggal ini. Nah makanya Tuhan Yesus memang sudah menubuatkan melalui Rasul Yohanes, yaitu nanti baca 7 jemaat ya. Itulah kalian itu. Makanya satukan dulu konsep kalian para Tritunggal ya. Marcion juga baca Alkitab Perjanjian Lama. Kalau Mormon itu agak berbeda memang. Dia percaya juga Yesus Tuhan, tetapi Yesus Kristus itu bukan Bapa. Kalau Saksi Yehova Unitarian, dia percaya Yesus itu juga Putra Tunggal Allah Bapa, ciptaan yang sulung. Dia juga ikut bantu-bantu Bapa nyiptain. Makanya itu semua tidak berasal dari Alkitab ya. Dan Alkitab sudah menubuatkan kedatangan mereka. Makanya kami sangat senang, sangat bahagia, sangat bersyukur apa yang dinubuatkan Alkitab tergenapi oleh Tritunggal, Mormon, Saksi Yehova, dan juga golongan-golongan yang lain yang menghina merendahkan Tuhan Yesus. Jadi kami itu memang udah dibenci semua orang oleh karena nama Kristus. Matius 10 ayat 22. Tuhan Yesus menubuatkan, oleh karena namaku kamu akan dibenci semua orang. Ya, seperti itu. Jadi Tritunggal jangan ini ya. Harus tahu kalian mana menyembah yang mana nih. Tritunggal segitiga versi timur atau Tritunggal segitiga versi barat. Atau 3 manusia. Atau di tengah-tengah, atau nggak tahu di lagi mana nih. Di tengah-tengah, maju mundur kena mundur ya. Jadi begitu Bang Mikana. Jadi maaf ya. Maju kena mundur. Jadi antara ini kalian coba kata-kata kami karena tuh bikin ngakak-ngakak aku setiap hari tuh gara-gara itu. Yang mana? Segitiga bolong. Ada ones. Kalau setiap bisa hari tuh terbayang-bayang bisa gitu. itu ya. Segitiga bolong versi timur, segitiga bolong versi barat. Ya. Kristen Tritunggal. Jadi harus ini kayaknya Mbak Mikana harus ada nama-namanya. Udah Bang, Alkitab sudah menubuatkan mereka semua Bang. Ya, golongan-golongan semua yang merendahkan Tuhan Yesus, yang tidak menerima Tuhan Yesus, bahwa dia adalah Tuhan Allah dan Bapa kita yang baik, 2 Tesalonika 2:16, memang mereka semua antikristus Bang. Udah Bang, udah itu aja. Jadi kami sesuai Alkitab aja. Justru kalian bilang, oh sesama Kristen. Oh kami sesama Kristen, enggak ada. Yang Kristen itu Tasya, Zarenda, Tritunggal, Mormon, Saksi Yehova, mohon maaf bukan Kristen. Karena Kristen itu 1 Petrus 4 ayat 16 percaya satu-satunya ya bahwa nama Allah kita adalah Kristus.
Tidak ada selain Dia. Jadi kami sangat bersyukur ya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang Esa. Dia sudah menubuatkan kedatangan-kedatangan para Tritunggal, saksi Yehova, Mormon, Marcion, Montanisme, dan golongan-golongan yang lain itu sudah dinubuatkan semuanya. Jadi kalau sama bom-bom itu pemahamannya agak berbeda kali ya, Mbak Mikana dengan Pak Bom-bom itu masalah Kristen itu ya. Ya udahlah, silakan aja. Iya bang, ini mungkin udah tanda-tanda akhir zaman ya, karena Tuhan Yesus Kristus akan memilih atau memilah anak-anaknya, siapa yang tetap setia cinta sama Dia atau yang durhaka. Karena kan nanti akan dipisahkan lalang dan gandum. Iya, itu betul. Inilah masa-masa Tuhan melihat kita, siapa yang betul-betul cinta Dia, siapa yang betul-betul sayang Dia, betul-betul menaati apa yang diperintahkan dalam Alkitab, atau yang manusia-manusia yang lebih meninggikan doktrin. Makanya Tritunggal tadi malam, ya kan, sampai dia bilang gini loh, saya datang ke sini untuk membantah Alkitab. Dia nggak bilang satu kali, kalau satu kali mungkin kepleset lidah ya. Ini berulang-ulang diucapkan. Tadi lagi naik di itu Tom, lagi naik lagi dia kan. Mikana, tadi malam kenapa kau turunin aku? Belum selesai juga aku dengan kau, katanya gitu kan. Dibilang lagi, aku kesini datang membantah Alkitab, katanya. Kenapa kau bilang nggak boleh mengucapkan pengakuan iman rasuli? Saya bantah Alkitab itu, katanya gitu. Coba. Alkitab aja dia bantah loh teman-teman, firman Tuhan, apalagi kami ya kan. Aduh. Lu gak bilang Roh Kudus itu perempuan. Itu lagi Tritunggal versi apa itu si Luga ini? Karena dia cerita katanya dia ketemu langsung sama Tuhan Yesus katanya. Tritunggal versi ini ya, versi feminim ya. Enggak, maksudnya Roh Kudus kan nggak ada gender itu. Roh kan nggak ada gender. Berarti Tritunggalnya si Luga ini kan 2 laki-laki 1 perempuan. Itu harus dia bikin gambarnya itu si Luga ini supaya jelas Tritunggal dia kan. Kan Bapak Roh Kudus itu ada ibunya. Jadi dia tanya ibunya Bunda Maria, ibunya Yesus itu siapa? Ibu kandungnya. Dia tanya kayak gitu. Aku jawab Bunda Maria kan. Dia bilang salah, katanya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah perempuan. Iya, makanya iya. Iya, karena Bapak itu laki-laki, Roh Kudus itu perempuan, jadi anaknya Tuhan Yesus gitu. Ya Tuhan tolong, ampunilah si Luga ini. Tidak ada tertulis dalam Alkitab seperti itu, coba dibikin-bikin. Karena apa? Memang mereka itu golongan-golongan yang tidak ada sesuai Alkitab. Iya, nggak ada tuh roh itu punya gender. Iya, jadi teman-teman, kalian yang cinta Tuhan Yesus, tetaplah setia, tetaplah cintakan Dia apapun yang terjadi. Karena Dialah Tuhan yang sejati itu. Karena Dia Tuhan yang sejati itu, makanya banyak dipelesetkan oleh banyak golongan. Kenapa? Dia Tuhan yang sejati. Kalau Dia bukan Tuhan yang sejati, nggak akan ada yang mau ngomongin Dia, nggak akan ada yang mau mempeleset-pelesetkan tentang Dia, nggak akan ada yang mau mengutip-ngutip firman Tuhan dalam Alkitab. Kalau Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang sejati, di situ dulu aku